Gugatan terhadap sistem proporsional terbuka yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan polemik serta penolakan sejumlah partai politik karena dianggap mengembalikan pemilu pada sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka yang memilih langsung calon legislatif ini dinilai telah sesuai dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mahkamah Konstitusi saat ini sedang melakukan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait pasal sistem pemilu proporsional terbuka. Sejumlah pemohon mengugat pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Para penggugat menilai pasal tersebut dinilai inkonstitusional sehingga dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Namun, dengan gugatan ini justru menimbulkan polemik serta penolakan dari sejumlah partai politik. Sebetulnya, sistem pemilu secara proporsional tertutup ini pernah dilakukan sejak tahun 1955 hingga tahun 1999. Sistem ini, para pemilih tidak dapat memilih secara langsung calon anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat di DPR. Seiring berjalannya waktu, desakan untuk mengubah sistem pemilu menjadi lebih terbuka semakin menguat pada tahun 2004. Sistem pemilu secara proporsional terbuka berlangsung sejak tahun 2004 hingga tahun 2019. Di mana para pemilih dapat memilih langsung calon legislatif yang mewakili suara para rakyat. Sejumlah pakar menilai pemilihan secara terbuka sudah memenuhi azas demokrasi, di mana para pemilih dapat memilih langsung calon legislatif. Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan nomor 22/24 PUU 6 Romawi tahun 2008 yang menyatakan bahwa proporsional terbuka adalah pilihan konstitusional dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi kita, terutama pasal 1 ayat 2 soal kedaulatan rakyat dan pasal 22E terkait azas langsung pemilu, di mana yang berhak memilih langsung perwakilan adalah pemilih rakyat, begitu ya, bukan yang berhak itu adalah ketua partai yang berkaitan dengan sistem proporsional tertutup. Adanya sinyal perubahan sistem proporsional terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup memantik penolakan dari 8 partai politik kecuali PDI Perjuangan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup gencar dilakukan. Usai elit parpol bertemu dan menyatakan sikap bersama pada 8 Januari 2023 lalu. Gayung bersambut, sebanyak 8 fraksi di DPR bersepakat bersedia menjadi pihak terkait dalam sidang uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi, sekaligus menunjuk Komisi 3 DPR RI sebagai kuasa hukum resmi DPR RI. 8 fraksi di DPR yakini Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, dan P3 bersama-sama menyatakan sikap akan selalu mengawal demokrasi di Indonesia. Sekaligus meminta MK tetap konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengamanatkan pemilihan umum secara langsung. Ini dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrasi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersama-sama menyatakan sikap. 1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. 2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK nomor 22/24 garis miring PUU garis strip 6 Romawi garis miring 2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Sejumlah suara di DPR menolak kembalinya sistem pemilihan secara tertutup. Pemilihan secara terbuka yang sudah berlangsung selama hampir 20 tahun ini dianggap sudah tepat dan memenuhi azas demokrasi. Rakyat dapat memilih calon legislatif secara langsung. Tertutup kan pernah dicoba, pernah dilakukan di pemilu-pemilu pada saat zaman Orde Baru dan sebagainya. Dan justru sistem proporsional terbuka itu jawaban atas kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan di sistem pemilu proporsional tertutup.
Kenapa? Tadi dari sisi semangat kedaulatan rakyatnya, rakyat tidak diberikan pilihan untuk mencari calon wakilnya yang terbaik, yang bertanggung jawab terhadap mereka. Karena sistem proporsional tertutup, rakyat tidak tahu siapa yang akan mewakili mereka. Seperti membeli kucing dalam karung. Gerindra sebenarnya kan nggak rugi, tapi yang rugi rakyat. Kalau rugi rakyat, otomatis kan Partai Gerindra akan rugi juga. Karena bagaimana rakyat akan kesulitan untuk memilih calon yang diharapkan mewakili mereka, gitu. Ini kan ada rasa ketidakadilan, lalu ada kesan beli kucing dalam karung, ada kesan rakyat tidak bisa memilih calonnya langsung. Dan saya rasa pilihan Gerindra mendukung proporsional terbuka ini sudah pilihan yang tepat. Orde Baru tertutup itu intimidasinya kuat, Pak. Tekanan, intimidasi, paksaan kepada pemilih jauh lebih besar. Pada zaman Orde Baru itu tertutup loh. Nah sekarang ketika terbuka nggak bisa lagi orang maksa-maksa, neken-neken karena sudah bebas kok. Jika dilihat, hanya PDI Perjuangan yang tidak hadir dalam penolakan wacana sistem pemilihan secara tertutup. Menanggapi penolakan atas sistem pemilu coblos parpol, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan ketidakhadiran PDIP dalam pertemuan 8 elit parpol bukan masalah sepakat atau tidak sepakat, melainkan sikap menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Silakan saja bagaimana MK memutuskan. Toh kemarin-kemarin juga proporsional terbuka PDI Perjuangan juga mengikuti hal tersebut. Jadi kita ikuti apa yang akan menjadi keputusan dari MK itu aja. Jadi ketidakhadiran PDI Perjuangan bukan karena kami tidak bersepakat atau sepakat, namun kita mengikuti saja apa yang akan dijalankan oleh MK. Ketidakhadiran PDIP dalam menyuarakan penolakan sistem pemilu secara tertutup ini disinyalir pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai adanya PDIP menginginkan sistem proporsional secara tertutup. Hal ini dinilai adanya upaya PDIP untuk memenangkan pemilu 2024 dan mencatatkan hat-trick serta mendominasi kekuasaan. Proporsional daftar tertutup, tingkat kemenangan PDI Perjuangan itu jauh lebih tinggi mungkin dibandingkan dengan proporsional daftar terbuka gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, dia dominan ke dalam itu artinya ingin mengawetkan kekuasaan elit gitu, alias status quo gitu ya. Jadi yang sekarang ini di elit-elit itu mungkin ingin 10-20 tahun ke depan nggak berubah-ubah lah komposisinya, kira-kira gitulah. Kan kalau proporsional daftar tertutup itu sangat memungkinkan elit-elit yang sekarang itu melakukan konsolidasi dengan cara begitu gitu. Sejumlah suara masyarakat mendukung pemilihan secara terbuka agar dapat memilih calon wakil rakyat yang dipilihnya dengan melihat track record serta personal untuk duduk di DPR selama 5 tahun mendatang. Duanya ada plus minus ya, kita nyoblos partai dan caleg. Mungkin kayaknya lebih pas nyoblos calegnya sih. Jadi kita bisa pelajari track recordnya, plus minusnya, visi misinya, baru kita coblos. Milih coblos caleg langsung atau partai ini? Caleg langsung sih. Karena udah dari pemilu tahun berapa gitu kan. Nah, kayaknya nggak ada masalah juga dan itu sebenarnya udah pernah diuji materi juga kan dan keputusannya tetap proporsional terbuka. Jadi milih coblos caleg langsung atau partai ini, Kak? Partai kalau saya. Alasannya kenapa, Kak? Karena partai itu yang menentukan hasil kemenangan. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sempat memberi pernyataan adanya kemungkinan pemilu dilakukan secara proporsional tertutup karena memang dua sistem pemilu secara terbuka dan tertutup pernah dilakukan di negeri ini. Namun KPU akan mengikuti putusan MK dan akan memberikan keterangan di sidang MK mengenai kelebihan dan kekurangan sistem secara terbuka dan tertutup. Refleksi yang disampaikan Pak Ketua itu kan menjelaskan kemungkinan yang mungkin terjadi. Dianalogikan dengan verifikasi partai. Dulu Partai Senayan kan tidak diverifikasi faktual, kemudian diverifikasi faktual atas putusan MK, kan begitu. Jadi nggak ada kecondongan ke kanan kiri. Tapi sebenarnya untuk sistem itu ada kekurangan dan kelebihannya itu apa, Pak? Iya, ya itu yang kita jelaskan di MK nanti diminta keterangan. Sidang lanjutan materi Undang-Undang Pemilu akan dilanjutkan 17 Januari mendatang. Mahkamah Konstitusi masih akan mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden serta keterangan dari para ahli. Fokus menyidangkan perkara ini sehingga mudah-mudahan semua pihak ikut mendukung dalam artian Mahkamah Konstitusi fokus
tidak menimbulkan opini-opini yang terkesan mendahului putusan Mahkamah Konstitusi. 8 partai politik parlemen telah menentukan sikapnya secara jelas. 2 argumen utama menolak kenapa sistem proporsional tertutup ini tidak boleh diberlakukan. Yang pertama adalah dinilai sebagai bentuk upaya untuk mengabaikan hak pilih dan juga hak demokrasi masyarakat. Dan yang kedua adalah tidak mungkin untuk merubah sistem pemilu di tengah tahapan pemilu 2024 yang sudah berlangsung. Dan saat ini bola ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi akan mengambil langkah mundur dengan mengabulkan gugatan dari para pemohon atau mengambil langkah maju dengan mempertahankan sistem pemilu yang sudah disepakati selama ini? Dari Jakarta, Jose Nicole, Sinta Novita, Media Group Network.